Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Abi Hanif dan juga Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Melari Banifida. Yang saya hormati jajaran Dewan Guru MAMT Super Melari Banifida, terutama kepada Miss Alvin dan juga Miss Yun selaku Kepala Madrasah MAMT Super Melari Banifida. Tak lupa kepada Miss yang lainnya, kepada Mbak pengurus, kepada teman-teman saya, terutama kepada orang tua saya yang berada di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran rezeki dan juga diberikan panjang umur. Jadi teman-teman, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya adalah Kiza Azarina Najwa Umam dari kelas 7 MTS Al-Quran Supercamp Melari Banifida. Nah jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video peta imajinasi saya yang berjudul tentang teori tektonik lempeng. Nah, dari mata pelajaran IPA. Nah, jadi di sini tuh menjelaskan tentang teori tektonik lempeng ya, teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu adalah seorang meteorologi asal Jerman yaitu adalah Alvaro Wegener itu ada mengajukan sebuah teori yang teorinya itu disebut dengan teori pergerakan benua atau continental drift. Nah, yaitu menjelaskan bahwa zaman dahulu sekitar 200 juta tahun yang lalu benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Nah, penemuan fosil juga mendukung teori tersebut. Salah satunya bukti adanya penemuan fosil Mesosaurus di Amerika Selatan dan juga Afrika. Nah, Mesosaurus itu adalah merupakan reptil yang dia itu dapat hidup di darat dan juga di air tawar. Nah, Wegener itu beranggapan bahwa Mesosaurus tidak mungkin ya berenang di samudra untuk sampai ke benua lainnya. Nah, jadi pada tahun 1960 seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess mengajukan teori bernama seaford atau pergerakan dasar laut. Nah, jadi teori seaford itu spreading ini mampu menjelaskan proses terbentuknya lembah atau gunung di bawah laut. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, diketahui usia bebatuan pada punggung kerak samudra itu lebih tua daripada usia bebatuan pada dasar kerak. Lalu, bagian luar bumi itu tersusun atas linover yang dingin dan kaku, tersusun oleh astentosfer. Nah, astentosfer itu bersifat plastis dan berada di bawah lempeng. Nah, sekitar tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan teori berdasarkan teori contrail drift and seafloor spreading. Nah, jadi itu adalah teorinya. Nah, jadi sekarang itu ada penyebab pergerakannya ya, teori tektonik ini. Nah, jadi ketika contohnya ya teman-teman, ini ketika air dipanaskan, maka air di panci itu akan berubah menjadi uap air atau gelembung. Nah, massa jenis uap air itu lebih kecil dibandingkan air, maka udara itu akan bergerak naik ke atas permukaan. Nah, inti bumi yang memiliki suhu hingga 6000 derajat Celcius itu memanaskan material mantel bumi bagian bawah. Karena massa sejenisnya bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel sehingga material tersebut akan terkena panas bumi hingga proses konveksi terjadi terus-menerus. Nah, panas dari inti bumi itu akan berpindah secara konveksi. Oke, saya kira cukup untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga PI saya ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.